Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Salah satu kisah yang penuh misteri dalam sejarah Islam Indonesia adalah kematian Syekh Siti Jenar. Meskipun namanya kerap terdengar, kisah perjalanan spiritualnya masih menyimpan banyak kontroversi hingga saat ini. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai salah satu tokoh sakti pada zamannya. Bahkan menurut beberapa kisah, ia tidak tewas dibunuh oleh para wali songo seperti yang banyak orang percayai. Ia juga menjadi satu-satunya individu pada masanya yang menguasai ilmu Jawa kuno, khususnya Manunggaling Kawula Gusti. Perjalanan spiritual Syekh Siti Jenar menciptakan perselisihan dengan para wali lainnya, bukan karena ajarannya yang dianggap sesat, melainkan pada metode pengajarannya. Pengajaran Syekh Siti Jenar kepada murid-muridnya dilakukan tanpa embel-embel, terbuka, tanpa proses formal yang panjang. Para wali songo khawatir bahwa pendekatan ini akan membuat masjid dan musola menjadi sepi, karena murid-murid menerima ajaran yang singkat tanpa melalui tahapan emosional yang cukup. Ajaran Syekh Siti Jenar terkenal dengan kejelasannya dan pengajaran langsung tanpa perumpamaan atau kiasan yang rumit. Hal ini menjadikan santri Syekh Siti Jenar lebih banyak dibandingkan dengan santri dari wali-wali lainnya. Syekh Siti Jenar memiliki nama asli Abdul Jalil, adalah seorang wali penutup. Namun karena perselisihan soal metode pengajaran dengan para wali lainnya, sehingga pada saat pembentukan Dewan Wali, Syekh Siti Jenar tidak mau melibatkan diri. Alhasil, majelis itu disebut dengan Wali Songo, sebab tanpa kehadiran Syekh Siti Jenar yang sesungguhnya wali ke-10, selain sakti mandraguna dan mewarisi ilmu kejawen yang disebut Manunggaling Kawula Gusti, Syekh Siti Jenar juga menjadi satu-satunya pewaris pusaka Brahmastra. Dalam perjalanan spiritualnya, para wali berharap agar Syekh Siti Jenar menghentikan pengajaran yang kontroversial. Namun, Syekh Siti Jenar tetap teguh mengajarkan pemahaman tentang Tuhan kepada santri-santrinya. Saat para wali memutuskan untuk mengakhiri hidup Syekh Siti Jenar, sang Syekh dengan tulus menerima takdirnya untuk dimatikan oleh mereka. Keputusan ini diambil oleh Syekh Siti Jenar dengan niat baik demi kemajuan dan kejayaan para wali. Hal ini diharapkan dapat menyumbangkan pada perjalanan pengajaran Islam yang diinginkan oleh para wali. Meski banyak yang hanya mengetahui pertarungan ilmu antara Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga, namun ada kisah tersembunyi yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Setelah mengetahui bahwa dirinya akan diakhiri oleh para wali, Syekh Siti Jenar memilih untuk ikhlas menerima takdirnya. Ia dengan penuh keikhlasan mewariskan pusaka Brahmastra kepada murid kesayangannya, Kebu Kenongo. Tujuan dari tindakan ini adalah agar para wali memiliki kemampuan untuk mengalahkannya, sebab jika pusaka itu tetap berada di tangannya, para wali lainnya tidak akan mampu mengatasi kekuatannya. Syekh Siti Jenar kemudian menyerahkan diri pada para wali, dan mereka memutuskan bahwa Sunan Kalijaga lah yang akan menjadi pelaksana tugas untuk mengakhiri hidup Syekh Siti Jenar. Meskipun Sunan Kalijaga merasa ragu apakah ia mampu mengalahkan Syekh Siti Jenar yang memiliki kekuatan spiritual tinggi, Syekh Siti Jenar dengan tulus menyerahkan diri dan meminta agar hidupnya segera diakhiri. Melihat ragu-ragu Sunan Kalijaga, murid Syekh Siti Jenar dengan cepat memanfaatkannya. Ia melesatkan pusaka panah Brahmastra ke arah Sunan Kalijaga. Kehebatan pusaka ini tidak dapat dianggap remeh,
dan Sunan Kalijaga yang menjadi sasaran panah itu pasti akan musnah. Dalam momen dramatis tersebut, Syekh Siti Jenar dengan gagah berani melangkah maju menghadang panah Brahmastra dengan dadanya sendiri. Dengan penuh ketenangan, Syekh Siti Jenar yang telah memilih untuk meninggalkan dunia ini langsung lenyap tanpa meninggalkan bekas. Tak lama setelah itu, aroma wangi memenuhi tempat pertarungan itu. Sunan Kalijaga yang menyaksikan kejadian tersebut terkejut dan dengan cepat mengumumkan bahwa Syekh Siti Jenar yang bernama asli Abdul Jalil adalah orang suci dan benar. Sunan Kalijaga mengambil pelajaran dari peristiwa itu dan memilih untuk mengasingkan diri, tidak ikut campur dalam urusan para wali lainnya. Pada saat para wali melancarkan perlawanan terhadap kerajaan Majapahit, Sunan Kalijaga memilih untuk menjauh dari hiruk-pikuk keributan tersebut. Keputusan ini diambil karena Sunan Kalijaga menyadari dan belajar dari Syekh Siti Jenar yang tidak terlalu memperdulikan urusan dunia dan bahkan rela dimatikan demi kejayaan para wali dan Islam. Kisah berakhir tanpa meninggalkan bekas atau moksa setelah ditembus oleh pusaka Brahmastra yang dilepaskan oleh muridnya sendiri, Kebu Kenongo. Seputar kematian Syekh Siti Jenar masih menjadi misteri. Berbagai teori tentang kematiannya muncul. Banyak asumsi tentang kematian Syekh Siti Jenar. Berbagai sumber memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Betulkah Syekh Siti Jenar tewas di tangan Sunan Kalijaga? Seperti asal-usulnya yang hingga kini masih menjadi misteri, riwayat kematian Syekh Siti Jenar juga sangat misteri, masih simpang siur soal keberadaannya. Mitosnya Sunan Kalijogo menghunuskan kerisnya, terdengar ledakan yang sangat keras seperti besi beradu dengan besi. Lalu dilakukan tusukan kedua, Syekh Siti Jenar menghilang, tidak ada wujud jasadnya. Hingga tusukan keempat, tubuhnya melemas, bahkan kemudian mengucup menjelma menjadi bunga melati yang harum baunya. Syekh Siti Jenar akhirnya tewas setelah tubuhnya ditekam oleh Sunan Kalijaga dengan keris kaki Kantanaga yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga menghunuskan kerisnya setelah Syekh Siti Jenar diberikan sanksi hukuman mati atas ajarannya yang kontroversial bernama Manunggaling Kaulo Gusti. Pelaksanaan hukuman mati dilakukan di halaman Masjid Agung Cirebon secara terbuka sehingga semua masyarakat dapat menyaksikan eksekusi tersebut. Ada cerita lain pada serat Syekh Siti Jenar Ki Sosrowijoyo, disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar mangkat akibat dihukum mati oleh Sultan Demak Raden Fatah atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Bonang. Bertindak sebagai Al-Qojo atau pelaksana hukuman pancung itu adalah Sunan Kalijaga. Eksekusi berlangsung di alun-alun Kesultanan Demak. Sebab pada Babat Demak, Syekh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauannya sendiri, karena dengan kesaktiannya ia dapat menemui ajalnya. Tetapi ia dibunuh oleh Sunan Giri. Keris ditusukkan ke badannya hingga tembus ke punggung dan mengucurkan darah berwarna kuning. Setelah mengetahui bahwa suaminya dibunuh, istri Syekh Siti Jenar menuntut bela kematian itu kepada Sunan Giri. Sunan Giri menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia bukan yang membunuh Syekh Siti Jenar, tetapi dia mati atas kemauannya sendiri. Kisah lain menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar terbang ke surga, tetapi badannya kembali ke masjid. Para ulama takjub karena dia dapat terbang ke surga, namun kemudian marah karena badannya kembali ke masjid. Melihat hal yang demikian, Sunan Giri kemudian mengatakan bahwa tubuhnya harus ditikam dengan sebuah pedang kemudian dibakar.
Di kisah lain menyebutkan Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati di Masjid Cipta Rasa Cirebon. Lalu mayat Syekh Siti Jenar dimandikan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Jasadnya kemudian dimakamkan di Graksan yang kemudian disebut sebagai Pesarean Kemlaten. Dituliskan di serat Syekh Siti Jenar yang digubah oleh Ki Sosrowijoyo, dipaparkan pada saat hukuman mati harus dilakukan, para anggota Wali Songo mendatangi Syekh Siti Jenar untuk mengeksekusi. Namun hukuman tak jadi dilakukan karena Syekh Siti Jenar memilih cara kematiannya sendiri dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diwafatkan tanpa dihukum pihak sultan dan para sunan. Ia ingin menemui ajalnya seperti yang telah ditetapkan Allah. Muncul kisah bahwa ketika jenazah Syekh Siti Jenar disemayamkan di Masjid Demak menjelang sholat Isya, semerbak beribu bunga dan cahaya kilau kemilau memancar dari jenazah Syekh Siti Jenar. Ada cerita lain yang konon datang dari Wali Songo menyebutkan jasad Syekh Siti Jenar berubah menjadi seekor anjing. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ronji TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.